Bukan membela Tuhan, bukan. Menguduskan Kristus. Nah, kadangkala beberapa apologet itu melakukan komparasi dengan iman mereka sebagai penanya. Itu mau melakukan komparasi dengan iman mereka itu sebagai metode agar mereka sampai. Misalnya nih, ketika Yesus firman Allah, mereka susah memahami, oh ada firman, ada Bapa, ada Roh Kudus, mana sih, yaitu Yesus Kristus. Dengan metode yang seperti itu, mereka bisa dapat memahami dengan baik. Meskipun hati nurani mereka tidak akan mau percaya. Assalamualaikum Bang Elia. Ya silakan, Pak, ada yang mau ditanyakan, Pak? Alhamdulillah. Bang Elia mau nanya sedikit aja. Ya, silakan. Untuk arti dari Alkitab apa sih, Yohanes 4:28. Yohanes 4 ayat 28 ya? Ayat 8. Yohanes 4 ayat 8. Iya. Makasih. Kita baca. Yohanes 4 ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Apa? Apa yang mau kamu tanya? Lukas 4. Oh, Lukas. Ya. Maaf. Ya. Lukas 4 ayat 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Betul? Apa yang salah dengan ini? Ya, itu maksudnya apa? Di situ Yesus berkata harus menyembah Allah, bukan dia kan? Tuhan Yesus mengutip ayat, dia tidak berbicara. Justru jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja dan kepada Dia saja engkau beribadah. Justru Yesus sedang menunjukkan Dia adalah Allah itu di sini. Karena berarti di situ kan ada kata dia. Dia itu ke siapa? Itu kan dia mengutip ayat, bukan berbicara langsung. Itu kalimat pasif, bro, bukan kalimat aktif. Jadi ada tertulis, jadi di ayat ini dibuat tanda kutip, ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu saja. Nah, Yesus sedang mau berkata kepada iblis itu, akulah yang seharusnya disembah. Karena Yesus nggak mau sembah setan itu. Jadi itu mengutip ayat, bukan berbicara langsung, ada tertulis begini-begini. Yesus itu kutip ayat. Bukan engkau harus menyembah Dia, ya, karena Dia adalah sabda, firman yang hidup, Dia yang satu dengan Bapa. Dan kalau kamu katakan di sini karena kamu Muslim, kalau kamu katakan di sini adalah Allah dalam iman kamu sebagai Muslim, tidak. Tuhannya kamu dengan Tuhan kami itu beda. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub dengan Allahnya kalian, Tuhan negeri Mekah, itu bukan Allah yang sama. Itu Allah yang berbeda. Gitu. Oh iya, betul dah. Iya. Ya, jadi dipahami cara penulisannya, cara bacanya dipahami, gitu. Itu ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Nggak ada, udah cukup aja. Oke. Terima kasih. Oke. Gitu ya. Jadi santai. Ya, silakan Nadia Octavia. Shalom, selamat malam. Shalom Kak. Ya, ada yang mau ditanya, silakan. Ini pertanyaannya gini Kak. Kan kita kan punya pemikiran anak itu adalah berkat. Betul. Tapi kenapa ada pasangan yang membutuhkan anak Tuhan kasih lama? Nah, mungkin itu karena Tuhan menunggu kesiapan dari orang tua itu, biar bisa bertanggung jawab sama anak itu mungkin. Nah, tapi kenapa kalau misalnya anak itu benar berkat dan Tuhan kasih di saat kita siap, kenapa juga Tuhan juga kasih anak ke orang yang belum siap? Contohnya orang yang hamil di luar nikah yang masih 17 tahun, kan Tuhan yang kasih anaknya. Ya. Ya, di situ gimana yang kesiapan yang tadi pertanyaan saya yang itu Kak? Begitulah Kak. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, dan segala macam. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya bagi manusia. Ya, jadi masalah siap dan tidak siap. Misalnya ada orang, saya pengen punya anak. Dia pengen punya anak, punya keinginan, itu adalah free will-nya dia. Keinginan hatinya. Tapi itu sulit. Bukan Tuhan yang mempersulit dan bukan Tuhan juga yang menghalang-halangi. Tapi oleh karena memang begitu apa adanya, siapa kamu? Tapi bisa nggak Tuhan intervensi? Bisa.
hasilnya Tuhan bisa intervensi. Tapi kan Tuhan juga berdaulat atas segala sesuatunya. Dan semuanya ada waktunya. Jadi kalau ada orang menanti anak, dengan penantian yang lama dia tidak dapat. Ada orang yang belum siap, langsung dapat. Nah pertanyaannya, kalau tidak siap, ngapain melakukan? Kalau belum siap, jangan lakukan dong. Iya sih Kak, tapi kan di real life, di kehidupan nyata ya pasti banyak orang yang begitu kan Kak. Makanya banyak anak yang... Betul. Ini maksud saya mau memperbaiki narasi kamu bahwa anak itu adalah berkat. Memang anak itu adalah berkat, tetapi jangan dipahami berkat ini seperti berkat yang Tuhan program-programkan. Seakan-akan Tuhan itu, kamu berikan waktu sekian buat kamu, sekian buat kamu. Enggak, karena kita punya free will. Sama seperti Sarah yang menanti anaknya. Dia dengan sabar di dalam penantiannya dengan Abraham. Tapi masalah mereka punya anak atau tidak, itu tetap free will-nya Abraham dengan sukarela dengan Sarah untuk melakukan itu. Bukan dengan Tuhan paksa, tapi Tuhan memberikan janji itu kepada mereka melalui apa yang mereka lakukan dengan kerelaan hati mereka. Jadi kairosnya Tuhan itu bisa masuk ke dalam kronosnya manusia. Waktu Tuhan itu kairos, waktu manusia itu kronos. Waktu Tuhan itu bisa menembus kronosnya manusia. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 1 ini dikatakan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kalau kita berpikir, kenapa ya Tuhan tuh berikan dia anak padahal dia tidak siap? Loh, kalau nggak siap kenapa dia melakukan itu? Bukan Tuhan yang, dia belum siap, saya berikan anak. Enggak, tapi ada yang sudah siap, tetapi anak itu tidak mereka dapatkan. Ya, karena segala sesuatu ada masanya. Mungkin Tuhan mau menguji iman mereka. Tuhan mau melihat kemurnian iman mereka. Karena apa? Karena tanpa penderitaan, tanpa ujian tidak ada kemurnian iman. Sama seperti Abraham dan istrinya, imannya diuji tak? Sekelas Nabi loh itu. Oh iya Kak. Jadi jangan seakan-akan orang yang menanti panjang itu tidak diberkati. Segala sesuatu ada maksudnya. Tapi maksud Tuhan itu pun bukan maksud yang memaksa, tetapi bagaimana dia mengintervensi apa yang kamu pilih sendiri. Orang berbuat dosa, seperti saya misalnya, saya orang berdosa. Saya pernah berbuat dosa dengan keji. Ya, dan Tuhan hajar saya akibat perbuatan dosa saya itu. Tetapi ketika saya dihajar Tuhan, Tuhan mau memberitahu saya bahwa kamu nggak boleh lagi begitu. Kamu harus begini. Jadi Tuhan menguji saya, apakah saya tetap setia atau tidak. Tapi penderitaan yang saya peroleh itu bukan karena Tuhan yang buat saya, tapi di dalam kehendak saya sendiri, melalui apa yang saya lakukan dan dampak yang saya terima, melalui itulah Tuhan menghajar saya. Nah, orang-orang pun begitu dengan segala pergumulannya. Ya, kamu tidak akan merasakan apa yang tidak kamu perbuat. Kamu akan melakukan apa yang kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kalau kamu menuai yang baik, kalau kamu menabur yang baik, kamu menuai yang baik. Tapi kalau kamu menabur yang buruk, kamu menuai yang buruk. Dan ketika kamu tuai yang buruk, Tuhan memberi harapan di sana dengan maksud itu sebagai penghajaran bagi kamu agar kamu berbalik sama Dia. Jadi everything, semua itu ada waktu. Yuda, silakan Yuda. Selamat malam. Selamat malam, shalom. Ya, shalom, silakan bro. Jadi saya mohon izin bertanya terkait dengan baptisan. Karena saya beberapa tahun saya pernah mengikuti komsel di salah satu gereja yang pernah saya ikuti. Namun ketika saya mempelajari Alkitab, di Alkitab yang saya pelajari itu, bahwa untuk konsep baptisan itu tidak ada konsep yang baku. Artinya mau baptisan percik atau selam itu merupakan suatu yang sah, yang terpenting diucapkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun ketika saya mengikuti komsel di salah satu gereja tersebut menentang baptisan percik dan dianggap tidak sah. Yang sah hanyalah baptisan selam. Pertanyaan saya, konsep yang memang benar terkait dengan baptisan, apakah baptisan percik dan selam itu merupakan baptisan yang sah atau yang baptisan selam saja yang dianggap sah? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang dibaptis lebih dari satu kali, apakah itu sama saja perbuatan yang berujung pada dosa atau menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih.
Ya. Yang pertama mengenai baptisan ya. Baptisan itu manakah yang benar? Memang baptisan itu kalau secara harafiah dilihat dari akar katanya itu artinya adalah mencelupkan, menyemplungkan ya, kemudian menenggelamkan ya, membasuh ya. Cucilah tanganmu bapto ya, membasuh dengan air. Jadi arti baptisan itu harafiahnya memang begitu. Tetapi bagaimana dengan baptisan? Apakah yang sah itu hanya selam? Enggak. Di dalam kitabnya tradisi para rasul namanya kitab Didake. Di dalam Didake 7 ya, bagian 7 itu dijelaskan bahwa baptisan itu diterima dalam 3 metode. Percik, selam, dan tuang. Tapi harus menggunakan air. Dan itu harus dilakukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang mengesahkan baptisan itu bukan metodenya. Ya, antara percik, selam itu bukan itu. Yang mengesahkan baptisan itu adalah meterainya, yaitu nama itu. Matius 28 ayat 19 tadi. Namanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus tadi. Bukan metodenya. Ya. Nah, lalu apakah ketiganya itu sah? Sah kalau diterima secara sadar dan penuh. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang dibaptis 2 kali? Ya, apakah dia menyalibkan Tuhan sekali lagi? Ya, menyalibkan Tuhan sekali lagi itu kalau murtad. Ya, murtad itu adalah dia percaya Yesus, kemudian dia tolak Yesus, lalu sadar lagi, lalu percaya lagi. Kalau percaya lagi, ada yang bisa dibaptis lagi, ada yang nggak perlu dibaptis lagi, ya tergantung gerejanya. Tapi apakah ketika orang memutuskan dibaptis lagi, itu adalah dosa? Kalau motivasinya mempermainkan baptisan, itu dosa. Tapi kalau motivasinya adalah, misalnya pindah gereja, dia bertumbuh di gereja tertentu yang harus bilang baptis ulang, dengan kesadaran dan pengetahuan yang dia peroleh, silakan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mempermainkan baptisan, pergi ke sana baptiskan, pergi ke sini baptiskan, seakan-akan baptisan itu hal-hal yang receh bagi dia, yang tidak boleh. Gitu. Jadi semua tergantung motivasi melakukannya itu apa. Ya, mengapa orang dibaptis 2 kali? Karena permainin baptisan kah? Atau karena ingin apa? Motivasi yang nggak bener? Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau karena dia harus pindah gereja, kemudian dia dapat pengetahuan baru bahwa wah, ternyata baptisan, kalau saya belum dibaptis selam, kayaknya saya belum merasa jadi Kristen gitu. Silahkan dibaptis kalau dengan demikian dia merasa kokoh dengan imannya. Itu kan personal. Nggak ada yang bisa menghakimi itu. Yang tahu hatinya dia itu hanya dia sendiri. Ada orang dibaptis kecil, ketika dulu waktu anak-anak. Tapi ketika dia dewasa, dia belajar firman Tuhan. Dia tahu bahwa baptisan yang benar tuh begini. Ya, baptisan itu, oh ternyata bisa diterima dalam 3 metode. Tapi saya merasa kalau saya belum diselam, saya belum dibaptis. Dan dia gelisah dengan itu. Ya silakan dibaptis. Kalau dengan dibaptis dia bertumbuh, dia berkembang, silakan, nggak masalah. Gitu. Jadi motivasi melakukannya itu apa? Itu yang terpenting. Oke, baik. Jadi memang saya sepakat juga dengan yang disampaikan yang disampaikan tadi, bahwasanya secara harfiah baptisan itu semua diakui, entah itu selam ataupun percik. Karena kita melihat saat ini yang membedakannya itu denominasi gereja itu sebenarnya, yang dimana manusia lah yang membuat tradisi itu semua. Seakan-akan perbedaan baptisan itu adalah sebuah halangan atau menjadi sebuah perdebatan di dalam gereja yang ada di dunia. Nah, berarti pada intinya baptisan itu semuanya adalah benar, entah itu baptis, percik ataupun selam, asalkan sesuai yang baik, asalkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga dengan air. Karena pada intinya baptisan ini kan lahir baru sebenarnya kalau kita telusuri dari Alkitabiah, seperti itu. Saya sepakat dengan pernyataan tadi. Terima kasih untuk jawaban dan pernyataannya. Tuhan Yesus berkati. Oke. Saya sih sharing juga deh. Ini terkait dengan yang saya sering lihat di podcast-podcast yang lain belakangan ini. Ya, saya kan Kristen Protestan. Selama ini kan hanya membaca
kitab suci yaitu Alkitab. Tapi ternyata ada kitab-kitab di luar Alkitab yang itu dibuat oleh nabi-nabi yang memang kita kenal, seperti kitab Henokh, kemudian ada kitab Yobel gitu. Yang mau saya tanyain terkait dengan perbedaan-perbedaan dari sisi Alkitab dengan kitab Henokh, kitab Yobel itu juga dipercayai atau diyakini oleh pengajaran Yahudi tidak, Kak? Mohon penjelasannya ya. Ya, setahu saya Henokh tidak diterima oleh kanon Yahudi. Ya, karena kanon Yahudi itu kanon Ibrani yang kita pakai, yang orang-orang Protestan pakai. Ya, di dalam tanah Torah Nevim Ketuvim itu tidak ada kitab Henokh. Ya, karena kitab Henokh itu bukan Henokh yang tulis. Nah, makanya disebut sebagai kitab pseudepigrapha. Pseudo itu artinya palsu. Nah, jadi ya itu tidak diterima dalam kanon. Yang di kanon itu ya yang kita punya sekarang. Ya, terlepas dari teman-teman Katolik dan Ortodoks punya Deuterokanonika ya, karena mengikut kanonnya Vulgata, sedangkan yang kita orang Protestan pakai itu kanonnya Ibrani yang mengikuti tanah orang Yahudi itu, gitu. Oh, seperti itu ya, Kak ya. Karena setahu saya juga kan untuk kanon yang Henokh terus Yobel itu informasinya ada sebelum Alkitab itu muncul gitu. Jadi saya jadi agak-agak sedikit bingung untuk nerima itu. Ya, itu tidak dimasukin dalam kanon Septuaginta pun itu tidak dipakai. Silakan, Pak. Baik, selamat malam, saudara. Ya, malam, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ini saya mau nanya nih tentang kalau dalam Tuhan saudara itu Tuhan Maha Kuasa tidak? Betul. Bisa nggak kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa nggak Tuhan tidak menjadi manusia karena kekuasaannya? Ya, kalau dia tidak bisa jadi manusia berarti dia nggak Maha Kuasa, Pak. Jadi maksudnya sih begini, kalau tujuan dia menjadi manusia itu kan dia memperkenalkan diri di hadapan manusia. Tanpa dia menjadi manusia, dia tidak bisa memperkenalkan diri di hadapan manusia. Dan Tuhan kan Maha Besar, bisa dong dia tidak menjadi manusia, bisa nggak? Iya, tapi kalau dia menjadi manusia apa salahnya? Dia mau jadi kedondong pun bisa. Karena begini maksud saya itu, di dalam hukum identitas. Hukum identitas yang mana dulu nih? Kita dulu, Bang. Sebenarnya Enggak, saya perlu tahu standar berpikir Anda itu pakai apa? Hukum identitas yang mana? Kita kan secara aksiologi. Aksiologi itu apa? Bentar dulu. Aksio itu adalah sesuatu yang diyakini oleh manusia. Dengan tulis bicara saudara. Iya, iya. Bahwa suatu hukum identitas itu seperti begini ya. Kalau A adalah A, B adalah B, C adalah C. A tidak bisa menjadi B, B tidak bisa menjadi A. Jadi ada identitasnya masing-masing saudara ya. Betul. Nah, ya kalau manusia ya manusia. Kalau firman adalah firman. Kalau Tuhan adalah Tuhan gitu. Jadi itu kan sudah bertentangan dengan identitas rasio yang kita miliki atau akal yang kita miliki. Begitu maksud saya saudara. Lalu? Dan itu kan bertentangan. A kok bisa jadi B, B kok bisa jadi A. Sesuatu kitab yang kita dinamakan kitab suci, dia tidak. Lalu Anda mendefinisikan kemahakuasaan itu sebagai apa dong? Anda menggelari dia sebagai yang maha kuasa, ya. Realitas itu Anda gelari sebagai yang maha kuasa. Gimana? Enggak, begini maksudnya, kalau kita berbicara tentang kaidah agama, tidak hanya mengacu kepada nilai-nilai kebaikan, tapi harus dibakukan dalam konteks kebenaran. Saudara paham itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Iya, Yesus itu kebenaran, hakiki. Iya, benar-benar. Ya, saya akui itu kan pendapat saudara. Ya, puji Tuhan. Kapan dibaptis, Pak? Sebentar Kapan dulu. dibaptis? Sebentar dulu, Bu. Anda sudah mengaku Yesus kebenaran. Jadi maksud saya begini ya. Kalau kebenaran itu, saudara, itu kan kata pinjam. Dengar dulu, bagaimana itu bisa dikatakan benar? Gitu maksud saya itu. Paham nggak? Iya, betul. Apa alat uji saudara menyatakan bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan? Karena setahu saya,
Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan karena dia Oh, itu siapa bilang Yohanes 13 ayat 13 Bapak nggak pernah baca ya? coba baca di Matius 10 40 sudah bisa nggak? Enggak, Yohanes 13 ayat 13 Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 17 Yesus mengakui dirinya Tuhan sebagai sang penguasa. Bahkan dalam Wahyu dikatakan dia kurios kurion. Tapi kan bertentangan di Matius 10 ayat 40 sudah. Coba dibuka dulu ya. Matius 10 ayat 10. Nah, ya kita baca. Buka dulu. Dia yang mengutus aku, di situ dia punya bilang. Iya betul, dia di situ adalah bapaknya. Ya, ini kan sudah, jadi dia Tuhan itu punya bapak lagi, itu bagaimana itu bisa diterima oleh Tuhan itu gelarkah atau esensi? ya kalau Tuhan itu kan ya tergantung Sekarang saya tanya, Bapak kan sok-sok filsafat nih. Nah, saya mau tanya, Tuhan itu gelar atau esensi? itu tidak ada semuanya dalam nilai Aduh, Tuhanan. udah tidur aja Pak. Ya, makan malam ya, kasih pakai bakso ya, agak pedas ya. Ya, saya sok-sokan ngajari orang, tapi dia sendiri nggak tahu dia ngomong apa, gitu. Ya, makan bakso Pak, enak bakso ya, bakso rebus. Ya. Biar lebih sehat ya. Ya, silakan Petroy. Ya, sekarang yang ada yang dibilang orang-orang di dunia pertiktokan ini menghujat segala macam, menyatakan kebenarannya. Tadi ketika saya mendengar penjelasan dari Mas Elias, saya menilai bahwa Mas Elias itu punya kemampuan, dalam arti apa, pengetahuan gitu. Karena kemarin sebelum, mohon maaf ya Mas Elias ya, saya buat apa dulu Mas Elias, ilustrasinya dulu Mas Elias, biar nanti mengacu ke pertanyaan saya. Karena kemarin begini Mas Elias, ketika saya masuk ke roomnya notabene orang saudara kita orang Muslim, saya tanya ke mereka, apakah ada keuntungan daripada perdebatan ketika kita menyampaikan tentang perbedaan agama itu? Kubilang ujung-ujungnya saya diserang karena setahu saya kan pernah saya dengar di Islam itu dibilang lebih tinggi nilainya adab daripada ilmu, katanya. Artinya apa? Ilmu yang dimiliki seseorang, tapi kalau tidak beradab sama juga, Mas Elias. Itu maksud saya, pertanyaan saya begini Mas Elias, terlebih kita khusus ke Kristen. Nama saya Elia Pak, bukan Elias. Elia, maaf Elia. Maksud saya Mas Elia gini, pertanyaan saya. Apakah dengan contoh maaf Mas Elia aja contohnya itu, apakah memang tujuan kita kekristenan itu mengkristenkan Islam atau menunjukkan kebenaran tentang firman Tuhan kita? Itu dulu pertanyaan saya, Mas Elia, mau dijawab Mas Elia. Iya, Bapak harus pahami ya bahwa apologetika itu Pak, itu pertanggungjawaban iman. Dan yang memang yang paling banyak menuduh iman kita ya dari mereka. Ya mau tidak mau kita harus melakukan counter balik. Jawab tuntas semua tuduhan-tuduhan mereka yang tidak berdasar itu. Ya, karena bagaimanapun kekayaan kekristenan jauh lebih unggul daripada mereka. Kita sudah ada 700 tahun sebelum mereka lahir ke dunia ini. Jadi apologetika itu dipahami dulu maknanya apa. Mungkin Anda yang menafsirkan bahwa seolah-olah terkesan kita mau mengkristenkan mereka. Enggak. Kita menjawab apa yang mereka tuduh. Kita menjawab apa yang menjadi kendala mereka untuk sulit memahami Kristus. Kita menjawab apa yang membuat mereka tersandung kepada pengertian mengenai Kristus. Jadi tujuan apologetika itu adalah menguduskan Kristus dan karyanya. Ya, bukan membela Tuhan, bukan. Menguduskan Kristus. Ya. Nah, kadangkala beberapa apologet itu melakukan komparasi dengan iman mereka sebagai penanya. Untuk membawa itu melakukan komparasi dengan iman mereka itu sebagai metode agar mereka sampai. Misalnya nih, ketika Yesus firman Allah, mereka susah memahami, ada firman, ada Bapa, ada Roh Kudus, mana manusia, yaitu Yesus Kristus. Dengan metode yang seperti itu, mereka bisa dapat memahami dengan baik. Meskipun hati nurani mereka tidak akan mau percaya. Kenapa? Karena ya sudah didogma dari dulu. Gitu loh. Jadi kita bukan mau kristenkan mereka. Kita mau mereka mendengar Injil agar mulut mereka tidak punya kuasa untuk mengatakan ketika Yesus datang sebagai Raja bahwa kami belum mendengar kabar keselamatan itu. Kamu sudah dengar.
kabar keselamatan. Kamu sudah dengar kabar mengenai Yesus Kristus. Kamu sudah mendengar Injil. Lalu kalau kamu tetap tolak, maka dosa-dosamu akan membinasakanmu. Tapi kalau kamu mau menerima, maka kamu dikuduskan dan didamaikan dengan Allah. Itu saja. Ya, cuma kita harus mengikuti prinsip Rasul Petrus. Apa kata Rasul Petrus? Hendaklah kamu memberikan pertanggungjawaban imanmu dengan lemah lembut, ya, penuh hormat, dengan hati nurani dan dengan motivasi yang benar. Kalau mereka hujat, kita hujat balik, apa bedanya kita dengan mereka? Tapi ada apologet yang begitu? Ada. Tetapi kan kita nggak tahu apologet yang begitu tuh nggak boleh dihakimi juga. Kenapa? Alasan mereka begitu tuh kenapa? Ya, mungkin mereka udah mampu, udah cara yang lembut-lembut tapi nggak bisa ngerti, ya dilakukan dengan cara yang begitu, mereka bisa ngerti. Ya, jadi saya paham, karena saya seorang apologet, Pak. Saya paham, berdiri kita sebagai apologet ini, kaki kita tuh di dua tempat, ya. Satu di surga, satu di neraka. Jadi saya persis tahu bagaimana rasanya untuk berhadapan dengan orang-orang yang berusaha mempersekusi kita. Kita tahu rasanya itu bagaimana. Ya, tapi itu tidak akan kita takutkan ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Seperti kita apologet, kita nggak takut mati, Pak. Kalau kita takut mati, kita cari aman, kita ngapain nginjilin orang? Ya, batu mau dilempar apa segala macam, mau dibunuh, mau apa segala macam, itu hal biasa. Dan justru harus terjadi begitu. Kenapa? Kalau tidak begitu, apa kebanggaan kami sebagai pelayan Tuhan? Untuk membuktikan ada bedanya kami yang di dalam Kristus dengan mereka yang tidak di dalam Kristus. Bahkan pemberontakan orang yang tidak mengenal Yesus adalah alat menjadi kemuliaan Allah kita. Karena buah mereka begitu, buah kita tidak begitu. Gitu loh. Jadi jangan dilihat dengan kacamata kuda. Kita harus lihat dari banyak perspektif. Makanya saya tidak mau menghakimi apologet-apologet yang mungkin kesannya kasar, ya, melihat, nah, we don't know what's happening. Kita nggak tahu. Tapi cara saya tidak begitu. Cara saya tidak penghujat. Saya tidak mau berkata-kata kotor, mengumpat, menghina, mencaci, memaki. Itu bukan gayanya saya. Karena saya mengajar orang. Ya. Bukan dengan demikian saya mau meninggikan diri, ya, bukan. Tetapi saya mau mengatakan itu bukan tipenya saya. Ya. Jadi, ya, kita harus menghargai yang lain juga. Jadi tujuan kita bukan mau mengkristenkan mereka. Kita tidak punya kemampuan untuk membawa mereka kepada Kristus, Pak. Yesus berkata, Roh Penolong itu yang akan bersaksi mengenai aku. Jadi kalau mereka sampai percaya, itu pekerjaan Roh Allah sendiri. Kita ini hanya perpanjangan tangan Tuhan. Kita ini orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak berbicara dari langit, dihembuskan, enggak. Dia enggak berbicara dengan suara-suara burung, enggak. Dia menggunakan manusia untuk membawa orang kepada Kristus. Makanya dikatakan dalam ayat Alkitab, siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ia datang dari Roh Allah. Tapi siapa yang mengutuk Yesus, dia dari roh iblis. Nah, kalau misalnya saya, Bapak berkata Yesus adalah Tuhan, percayalah kepada dia, Anda sedang digunakan oleh Roh Allah untuk memberitakan kebenaran itu. Karena tak satupun yang mampu mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi, mereka percaya atau tidak percaya, itu bukan karena kehebatan Elia. Bukan karena kehebatan CP. Enggak, kita cuma alat yang dipakai, Pak. Kita cuma gunting yang mengguntingi. Ya, kita bukan pengguntingnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, kamulah ranting-rantingnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita nggak bisa lakuin apa-apa. Gitu loh. Ya, jadi tujuan kita bukan untuk mengkristenkan mereka, tetapi agar mereka mendengar kabar itu. Kabar baik bagi seluruh makhluk. Agar di dalam harapan pewartaan ini, saya berharap orang yang di luar Kristus yang mendengarkan saya itu turut menikmati pendamaian dan pembenaran dari Yesus Kristus, agar kita bisa duduk semeja di dalam perjamuan kawin anak domba itu. Itu karena kasih kita menginjili mereka, gitu. Ya. Mohon maaf ya, belum sepintas Mas Elia menyampaikan tentang firman Tuhan. Cuman itulah kadang-kala kan saudara-saudara kita yang di luar agama kita selalu memakai kata-kata karena mereka tuh mengacunya AA gitu loh, mereka itu. Sementara kita kan anak domba Allah. Anak domba Allah itu kan seperti anaknya Tuhan gitu loh. Jadi cuma mereka kok kalian kayak domba sih, kayak hewan, seperti itu, dipelintir lah seperti itu. Yang kedua, masalah tentang kasih,
Kalau kita bicara kasih, mereka selalu menyerang kita gitu. Jadi kadang-kadang mengambil ayat firman Tuhan juga mereka copot. Tapi seperti Mas Elia bilang tadi, menjelaskan tentang firman Tuhan itu, saya tangkapan saya jangan mencopot, tapi bagaimana sih perjalanan dari firman itu, Mas? Ya gitu ya Pak ya. Jadi biar Tuhan yang jadi hakim mereka. Kok dinaikin aku dinaikin. Ya dinaikin lah Bu, Ibu minta aja dinaikin. Oh iya, masih lihat. Maaf ya, saya pendengar yang baik aja. Terima Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, saya Aduh. cukup senang dan bangga. Padahal Anda cukup beruntung loh. Dari berapa? Dari 87 orang Anda terpilih loh. Hampir 100 orang yang mau naik ke atas. Terima Ada yang mau ditanyakan? kasih. Saya butuh doanya aja, Mbak Oke. Elia. Ya. Terima kasih. Ya Tuhan berkati ya. Amin. Susah itu ya. Ada 91 yang mau naik nih. Anda menyanyiakan kesempatan itu. Gitu ya. Ayah. Ya, silakan Matthew. Halo Pak. Halo. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan Pak. Saya mau tanya soal perbedaan Katolik ini, kan ada perpecahan dengan gereja Ortodoks gitu ya Kak. Jadi apa yang membuat perbedaan, kayak Ortodoks itu kan kayak dibagi jadi 4, dan yang benar itu sebenarnya gereja apa gitu Kak? Ya, yang benar itu adalah semua gereja itu benar. Ya. Kebenaran gini, kita bisa mengatakan itu gereja benar itu karena mengacu kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah kebenaran. Kita tidak dibenarkan oleh karena saya. Kita tidak dibenarkan oleh karena pendeta. Kita dibenarkan oleh karena Yesus. Tapi jangan Yesus yang lain. Yesus yang ciptaan lah, Yesus yang saksi Yehova, bukan. Jadi gereja mana yang benar? Semua gereja itu benar selama dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui ketritunggalan Allah di dalam kebagamanaannya, dan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Masalah Katolik Ortodoks, Katolik Roma dengan Ortodoks itu berpisah tahun 1054 itu karena skisma. Ya, Katolik Roma memisahkan diri dengan gereja Ortodoks yang 4 patriark. Asalnya ada 5. Di Roma berpisah dengan yang 4 yang lainnya. Setelah itu Roma Katolik diprotes sama Martin Luther. Lahirlah orang-orang Protestan. Ya, apa yang membedakan itu? Ya, yang membedakan tuh itu pendapat-pendapat, cara pandang. Ya, tetapi tidak baik Ortodoks, baik Katolik maupun Protestan itu tidak menafikan atau tidak bertentangan padahal siapa itu Kristus sebagai Tuhan, ketritunggalan Allah, dan soteriologi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Katolik, Ortodoks, dan Protestan tuh nggak pernah berdebat tentang itu. Karena Tuhan yang diimani itu satu, sama. Ya, mungkin ada yang nggak sepakat dengan saya. Mungkin ada orang berpikir, orang teman-teman Katolik mungkin ngomong, masa tubuh Kristus terpecah-pecah begitu. Ya, kalau tafsir saya tidak begitu. Tafsir kita tidak begitu. Ya, tubuh Kristus ya dengan banyak anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada perut. Tapi tetap satu di dalam tubuh Kristus. Nah, mungkin orang-orang Katolik bilang satu tubuh itu ya harus satu di dalam gereja Katolik. Nah, mungkin mereka menafsir begitu. Ortodoks beda lagi cara pandangnya. Ya, kalau hanya berdebat pada lingkungan itu kita nggak akan maju, nggak akan berbuah. Ya, jadi kalau hanya mau memperdebatkan gereja ini, gereja itu, ya saya pikir tidak akan. Makanya saya tidak tertarik dengan perdebatan yang begitu. Jadi mau orang bilang, dia itu Protestan, dia itu bidat apa segala macam, nggak apa-apa. Urusan Anda. Saya nggak tertarik meladeni yang begitu. Ya, jadi ya bagi saya baik Katolik, makanya saya iman Katolik pun saya bela. Kalau ada Protestan yang salah paham tentang iman Katolik, saya bukan orang yang anti Katolik, anti Ortodoks. Ya, ada orang mengatakan, orang Protestan bilang, Bunda Maria itu disembah oleh orang Katolik, itu saya bantah, meskipun saya bukan Katolik. Ya, karena memang bukan begitu iman mereka. Karena saya ke TikTok ini bukan membawa gereja, saya membawa Kristus yang dikenal orang Katolik, yang dikenal orang Ortodoks, yang dikenal orang Protestan. Itu saja. Nah, tapi kalau ada yang berusaha memecah-mecah ya silakan, nggak apa-apa. Saya tidak peduli dengan itu. Tapi visi saya bukan untuk itu. Gitu. Jadi kalau kamu tanya mana gereja paling benar, semua benar kalau di dalam Yesus Kristus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bukan ciptaan, dan mengenal Allah Tritunggal dan mengakui wahyu daripada para rasul. Begitu. Ya. Terima kasih Kak Elia. Tapi saya mau nanya lagi satu Kak, boleh Kak? Ya, silakan. Di Alkitab kan Tuhan Yesus kasih kunci ke Santo Petrus. Nah dalam pengertian kepada 12 rasul, bukan hanya kepada Petrus, kepada semua rasul. Oh, kalau dalam pengertian gereja apostolik, gereja para rasul, gereja yang di Roma itu kan dari Santo Petrus berarti Kak ya? Ya, teman-teman Katolik mengatakan itu dari Petrus. Tapi kalau ditanya ke Ortodoks, paus pertama di Roma itu bukan Petrus tapi Linus. Nah itu pun akan bertentangan terus. Adu sejarah. Nanti orang Ortodoks bawa tulisan Eusebius yang mengatakan Linus adalah paus pertama. Orang Katolik bawa sejarahnya sendiri. Oh, Petrus itu lalu begitu. Kalau sibuk-sibuk begitu perang terus. Ya udah Kak Elia, terima kasih ya Kak. Iya. Selamat malam. Ya kan begitu, akan begitu ujungnya. Jadi makanya saya nggak tertarik yang begitu. Saya pikir udahlah, kau udah Katolik, kau udah Protestan, udah Ortodoks, hidupilah sesuai dengan yang dituntut hati nuranimu dan imanmu kepada Kristus. Ya, nggak perlulah yang saya orang Protestan tuh saya sering dibidat-bidati orang. Ya, kamu tuh Protestan, Elia, kamu tuh digabung gereja kita, kamu tuh sesat, kamu tuh tidak selamat, kamu tuh ya nggak apa-apa gitu loh. Terserah kamu ngomong begitu, nggak apa-apa. Bukan kamu yang jadi hakim saya, gitu ya. Jadi perlu diketahui ya posisi saya itu sebagai apa. Saya bukan Romo Katolik, saya bukan pendeta Protestan, saya bukan merahib di Ortodoks. Saya hanya anak kecil yang mau membantu kamu memahami saja, bukan untuk berbuat yang lain-lain. Dan saya pun tidak pernah paksa kamu untuk, wah kamu harus ke Katolik, kamu harus ke Protestan, kamu harus ke no. Ya, itu bukan visi saya. Visi saya itu bukan membawa gereja, tapi membawa Kristus kepada kamu untuk kamu kenali dan dalami di dalam gerejamu yang sekarang. Gitu. Karena gereja itu bukan gedung atau organisasinya. Gereja itu adalah orangnya. Eklesia itu orangnya. Gitu. Banyak banget yang mau naik ini, 100 orang loh ini yang naik. Silahkan kalian. Silakan Bu MM BWC. Halo, MM. Halo. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Saya mau tanya tentang baptisan saja. Ya, apa yang mau ditanya?